ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Sikap kita menyikapi pernyataan seorang tokoh yang mengatakan bahwa dakwah Salafi Wahabi adalah pintu kepada terorisme. Nah, bagaimana dengan seruan sebagian dai agar kita melepas cadar dikarenakan fitnah yang terjadi? Oke. Ya. Ikhwah, ini bukan baru terjadi ya. Bukan baru terjadi. Tuduhan pada Salafiyah, Wahabiyah dan lain-lain adalah tuduhan kepada dakwah tauhid dan sunnah, bukan baru terjadi zaman ini, dari zaman dulu terjadi. Mereka yang menyerukan kepada kemurnian tauhid, kemudian sunnah, pastilah dicela dan dituduh dengan nama Wahabiyah, dan itu kemuliaan buat kita. Hakikatnya kemuliaan buat kita. Ya. Cuman demikianlah para ahlul bid'ah yang mindset dan akalnya, pertimbangan akalnya ini kusut dan rusak, nggak jelas. Ntar kalau kita lagi mengingkari pemberontakan dan celaan kepada penguasa, kita seru kepada sabar, dengar, taati penguasa, kita dibilang penjilat penguasa. Wahabi penjilat penguasa, antek aparat. Ya salah. Tapi giliran ada terorisme, dibilang Salafi Wahabi bawa teroris. Jadi yang benar yang mana nih? Kita teroris apa penjilat nih? Maksudnya, kok conclusionnya kontradiksi 180 derajat? Karena nggak mungkin penjilat neror, nggak mungkin. Iya nggak? Waktu kita mengingkari pemberontakan, mengingkari kerusuhan dan lain-lain, itu habis kan dikatanya apa? Dituduhnya apa? Penjilat, ya Sam, dibagi berapa ya sama Jokowi? Katanya begitu, habis. Habis, kita habis. Habis. Sekarang giliran terjadi terorisme, dibilang Salafi juga yang ngajarin. Lah, lu bagaimana? Jadi Salafi ini penjilat pemerintah? Apa teroris? Yang benar yang mana nih? Ini ngaco nggak mindset? Dan kemudian ini pendapat dari seorang tokoh, ya Allah. Dan ini kita sayangkan ya. Ini nggak mewakili, yakni banyak unsur-unsur di bawahnya tidak terwakili oleh pendapatnya. Banyak yang kecewa. Anda yakin kita berhusnuzon kepada kelompok itu. Banyak yang kecewa dari pendapat-pendapat nih tokoh ketuanya ya. Allah yahdi, semoga Allah. Nggak mewakili pendapat para pengikutnya sama sekali. Oke? Karena apa? Karena seseorang nggak mesti dokter lah, apalagi dokter dari Timur Tengah seperti dia, dokter dari negeri yang memfasilitasi dakwah salafiyah juga. Nggak tahu terima kasih nih orang benar-benar. Nggak tahu terima kasih nih orang benar-benar. Sekarang celak-celak salafi dan lain-lain. Ada Syekh Azhar dulu datang sini, oke? Dia minta-minta, tolonglah diterima kader-kader kami di Al-Azhar. Soalnya apa? Pada ke Saudi nanti pulang jadi Wahabi berjenggot. Oh Allah, dia ini lulusan sono. Begitu nih orang, videonya kesebar. Seculas itu nih manusia, seburuk itu mentalnya. Anda juga lulusan Wahabi sih, lulusan Saudi sih, S3. Begitu loh. Sampai segitunya. Ya, Anda yakin orang-orang yang masih berakal sehat dari kelompok itu dan dari ormas itu malu akan ketuanya ini, malu. Kalau akalnya masih sehat ya. Kalau akalnya masih. Dan Anda yakin Anda husnudzon. Banyak orang-orang yang berakal sehat di barisan itu. Dan malu dengan sikap ketuanya ini. Kecewa dengan sikap ketuanya ini. Anda yakin? Itu nggak mewakili. Bukan pendapat seorang tokoh yang negarawan yang baik. Enggak. Ya. Ini pendapat seorang politikus culas saja yang suka curi-curi kesempatan. Kayak berubah. Dia pas lagi kejadian begini, kebenaran, sikat dia salafi. Pas kejadian begini, sikat salafi. Ini berangkat dari kelemahannya dan keputusasaannya menghadapi dakwah salafiyah. Nggak bisa lagi membantah dengan dalil, mati. Oke? Dan kemudian para pengikutnya pun lama-lama ikut ke dakwah salaf. Dakwah salaf terus berkembang dan berkembang, nambah banyak. Nambah ditekan, nambah banyak pengikutnya. Demikian dakwah yang hak sejak zaman Rasul
Sallallahu alaihi wasallam diazab kaum muslimin di Mekah 13 tahun, apa berkurang pengikutnya? Enggak, nambah banyak. Demikian yang terjadi di negeri ini. Dakwah salaf berkembang. Nah, yang masuk mengikuti dakwah salafiyah ini dari mana? Dari kelompok mereka juga. Ini udah puyeng, kebakaran jenggot, putus asa, nggak punya lagi dalil ilmiah. Apa aja dilempar-lemparin. Ini lucu ini pendapat, lucu. Ya? Ya akhi, dakwah salafiyah dakwah yang diberkahi. Bukan lain dakwah kita menyeru manusia kepada konsep dan metode beragama sebagaimana datang dibawakan oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh para murid-murid pertamanya, yaitu salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini adalah dakwah kepada sunnah yang hak, dan ini adalah syariah. As-sunnatu hiya syariah wa syariatu hiya sunnah, seperti kata Imam Barbahari rahimahullah. Sunnah adalah syariah, sunnah ini adalah syariah secara keseluruhan. Syariah ini adalah sunnah secara keseluruhan. Maka mencela dakwah sunnah, mencela dakwah salafiyah, hakikatnya mencela syariah itu. Berangkat dari kebenciannya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Tidak akan perkataan demikian diucapkan oleh seseorang yang masih ta'zim, mengagungkan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, mikir-mikir untuk sampai kepada ucapan demikian. Mikir-mikir. Ya, menuduhkan yang tidak-tidak kepada dakwah salafiyah. Kita mengkafirkan, kita memusyrikan, kita membid'ahkan dan lain-lain. Ya akhi, dakwah salaf dari dulu menghukumi kufur kepada perkara yang kufur. Memang harus demikian. Menghukumi syirik kepada perkara yang syirik. Tapi apakah pelakunya langsung kita hukumi musyrik dan kafir? Tidak. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika dituduhkan demikian, dakwahmu ini mengkafir-kafirkan dan memusyrikkan manusia. Siapa bilang? Coba kau apabila melihat seseorang muslim minta-minta di kuburan kepada orang yang dikubur, apakah dia musyrik menurutmu? Iyalah musyrik. Dia telah mempersekutukan Allah? Iya, dia mempersekutukan Allah. Nah, kami bilang tidak. Kami bilang dia jahil yu'allam. No, dia orang yang jahil, perlu didirikan hujah, disampaikan ilmu. Dia yang langsung musyrikin. Yang menuduh salafi tukang kafir-kafirin dan musyrikin, mereka yang tukang musyrikin dan kafirin. Kita bilang muslim, awam. Tapi tidaklah yang syirik, kita bilang gak syirik. Syirik. Kufur, gak boleh. Bid'ah ya bid'ah. Cuman apakah semua pelaku kesyirikan kita hukumi musyrik? Sehingga dia murtad dan halal darahnya? Tidak. Apakah semua pelaku kekufuran kita hukumi kafir yang telah murtad dari agama dan kita halalkan darahnya begitu? Tidak. Ada mawani', ada penghalang-penghalang. Apakah semua pelaku bid'ah kita hukumi mereka ahli bid'ah yang kita mesti hajar? Tidak. Ada awam-awam yang kita hukumi jahil dan kita uzur dengan kejahilan dan lain-lain. Tapi yang syirik ya kita hukumi syirik, nggak boleh mundur. Jangan kita bilang ini nggak ada error dan masih berada di atas. Syirik. Bid'ah. Kufur. Bukan pelakunya yang kita hukumi, kita menghukumi amalan dan perkataan. Adapun orang sepertinya, ini yang mencela dakwah salafiyah kemarin ini. Mislu, orang kayak dia, la yu'dzar bil jahl. Nggak layak kita kasih uzur dengan kejahilan. Ini mengatakan perkataan kufur, mencela dakwah salafiyah itu kufur ya akhi. Mencela syariah, mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menampakkan hakikatnya kebencian pada para sahabat, ketidakridhaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan apa yang mereka ajarkan. Sampai hati mereka ngomong begitu. Sampai hati dia ngomong begitu itu. Itu menampakkan kebencian yang ada di dalam hatinya itu. Dan bukan baru sekarang. Pencela-celaannya kepada sunnah dan bentuk syariah yang datang dari Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencela-cela janggut dan lain-lain. Bukan lain, janggut adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arhu al-liha, afu al-liha, di dalam banyak hadis-hadis. Apabila memang ia segen menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin dia mengatakan perkataan seperti yang dikatakannya, bahwa seseorang nambah panjang janggutnya nambah bodoh atau semakna demikian. Enggak mungkin sampai hati lidahnya ngomong demikian, enggak mungkin kalau emang dia ta'zim sama Rasul. Ini berangkat dari penyimpangan yang ada di dalam hatinya.
Kita memberikan uzur pada kejahilan, orang yang nggak tahu, kita kasih uzur. Tapi uzur pada kejahilan, qoyadnya, syaratnya, diantara qoyad ikatannya nih, itu ayyakuna misluh mimma yu'zar bil jahal. Orang kayak dia, mantas dikasih uzur kejahilan. Itu mesti gitu. Nah yang kayak dia nih, mantas gak dikasih uzur jahil? S3 di Saudi. Kalau yang kayak gitu kita masih kasih uzur kejahilan, bisa-bisa iblis alaihi la'natullah kita kasih uzur. Oh dia nggak tahu kali aturan taat sama Allah. Begitu lagi ntar kita kata. Awas, hulu di dalam uzur menyeret kepada irja. Dan kemudian hulu di dalam hukum menyeret kepada takfir. Oke? Nah ini yang terjadi seringkali dari sebagian saudara-saudari kita hulu di dalam uzur. Perkara-perkara tokoh-tokoh yang udah jelas penyimpangannya di dalam usul dan ngeyelnya ketika dinasehati dan diingkari masih uzur, tabayun, uzur, tabayunnya uzur squad dan tabayun squad. Oke. Nah ini dia keseret ke arah irja. Ini yang dimaksud irja asri, irja modern tuh sebelah situ. Bahwasanya ujung-ujungnya mereka mau menghukumi error itu hanya ada pada error hati aja. Lidah mau berkata error, kufur, syirik, segimanapun nggak dihukumi error. Yang penting hatinya nggak error. Tuh, itu salah. Kaidah Ahlussunnah kekufuran terjadi dengan lidah, sebagaimana terjadi di hati, sebagaimana terjadi dengan amalan. Demikian juga keimanan harus meliputi ucapan lidah, keyakinan hati dan amalan. Demikian juga kekufurannya berarti. Nah yang kayak gini dikasih uzur nggak? Enggak udah. Nggak pantas dikasih uzur. Ya. Dan apakah fair? Yakni apa fair menghukumi dakwah salafiyah dibilang dakwah yang membuka kepada pintu terorisme? Ya akhi, siapapun kalau melihat kajian-kajian kita yang ada, siapa paling depan menyeru kepada keamanan, ketertiban, mengingkari bentuk-bentuk pemberontakan dan rusaknya keamanan, mesti saudara-saudara kita dari golongan Ahlus Sunnah yang berada di atas manhaj salaf, mesti mereka duluan yang ngomong. Cari di YouTube kajian-kajian yang menyuruhkan kepada taat kepada pemerintah, keamanan dan lain-lain, mesti kajian-kajian dari kaum salafiyah, dari orang-orang yang mengikuti manhaj salafus saleh. Mesti mereka. Ada error dari beberapa orang yang mungkin seragamnya sama kita. Mungkin seragamnya sama kita. Atau baca sebagian buku Muhammad bin Abdul Wahab tapi salah memahaminya. Apakah fair? Langsung dihukumi berarti dakwah salafiyah semuanya membawakan kepada pintu terorisme. Apa fair dan sehat akal demikian? Kalau kita lihat, kaum yang kemarin bikin ribet, menyeru manusia kepada revolusi dan lain-lain, oke? Bikin rusak di bandara, bikin ribet, membangkang sama pemerintah, celah-celah dan memuji menyanjung-nyanjung ISIS di dalam khutbahnya yang banyak tersebar di YouTube. Tahu? Yang kemarin, yang akhirnya kelompoknya disikat 6 orang di tol itu, ingat? Oke? Nah, kelompok itu, kalau kita mau lihat konsep beragamanya lebih condong kepada kita salafiyah yang anti bid'ah atau lebih condong kepada mereka yang menuduh kita? Konsep beragamanya nih, gaya beragamanya nih kelompok itu lebih condong kepada mereka yang banyak dengan praktek-praktek bid'ah, peringatan-peringatan bid'ahnya, atau lebih condong kepada kita salafiyah? Gaya beragamanya lebih condong kemana? Nah, tapi apakah fair? Kalau kita menghukumi berarti setiap kelompok yang gaya beragamanya demikian, Islam tradisional dan lain-lain seperti ini, oke, akan membawa kepada kerusuhan dan revolusi, bentrokan dengan pemerintah. Apa kita menghukumi demikian pada mereka? Hanya karena kerjaan satu kelompok oknum ini kita hukum rata pada mereka bahwasanya semua yang beraliran gaya berislamnya demikian berarti membawakan kepada kerusuhan. Apa begitu pendapat kita? Nah sekarang terjadi error dari beberapa orang yang dan mereka tidak di atas manhaj salafiyah. Kita dapat lihat pelaku-pelaku dan kemarin wanita yang melakukan penembakan dan lain-lain. Oke, di Mabes Polri, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga aparat kita dan para penguasa dan jaga para kaum muslim. Oke? Wanita yang melakukan penembakan. Kelihatan dari jilbabnya juga, oke? Ini bukan orang yang sehari-hari pakai cadar, bukan. Enggak masuk antara jilbab sama cadarnya fals.
Bro, kalau emang orang udah lama belajar akidah, jilbabnya nggak segitu. Nggak masuk. Ini orang baru seminggu, 2 minggu dicuci otaknya langsung dam. Bang, saya belum lama. Kelihatan. Dari pakaiannya kelihatan. Kalau dia emang orang yang benar-benar mengikuti syariah dan lain-lain, jilbabnya nggak segitu deh. Ini bukan lagi bicara pendapat furu ya. Cuma kalau udah rada lamaan belajarnya, beneran belajar, nggak segitu jilbabnya. Yang mati kemarin nih, yang akhirnya mesti ditembak. Nggak segitu jilbabnya harusnya. Terus nyambung sama cadar, nggak nyambung. Cadar sama jilbabnya nggak nyambung. Falas. Ini orang baru dicuci otaknya kemarin, belum lama. Apa urusannya sama dakwah salafiyah yang udah berjalan dari zaman ke zaman? Ya akhi, bukan lain dakwah ini adalah dakwah yang hak. Sebagaimana Allah perintahkan. Dan keridhaan Allah ada pada mereka yang berada di atas jalan dakwah salafiyah ini. Dan itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa may yushaqiqir rasul. Allah berfirman, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang padanya petunjuk. Ini setelah dia tahu. Sebelumnya enggak tahu uzur. Tapi dia menentang Rasul setelah dia tahu. Kemudian dia menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, kemudian mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang beriman bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, siapa lagi pilihan lain? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Maka kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling, dan kami akan lemparkan mereka ke api neraka, dan sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Okay? Dan kemudian Allah pun berfirman, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Para kaum mukminin terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar. Tuh siapa? Salafus saleh, yang konsep beragama mereka salafiyah, salafisme. Muhajirin wal ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni mengikuti konsep dan pola beragama ala salafus saleh, ala muhajirin dan ansar. Allah berkata, radhiyallahu anhum. Itulah orang-orang yang Allah ridhai mereka. Tuh. Waradu'an. Dan itulah hakikatnya orang-orang yang meridhai Allah. Tuh. Jadi keridhaan Allah terletak pada mereka yang mengikuti salafus saleh, mengikuti pemahaman salafiyah. Allah yang bilang. Dan keimanan yang ideal, pola beragama yang tepat adalah sebagaimana pola beragama dan keimanan para sahabat. Kalau belum begitu, belum ideal imannya. Kata siapa? Kata Allah. Allah berfirman, wa in amanu bimithli ma amantum bihi. Tuh. Apabila mereka telah beriman sebagaimana kalian beriman. Waktu ayat ini turun, siapa kalian yang beriman? Siapa kaum mukminin yang hidup ketika masa turunnya ayat? Sahabat, ada pilihan lain. Apabila mereka telah beriman sebagaimana kalian beriman, yakni itu beragama sebagaimana konsep beragama ala kalian sama, faqad ihtadau, maka mereka telah berada di atas petunjuk. Petunjuk keimanan yang ideal itu sesuai dengan konsep beragama ala salafus saleh. Wa in tawallau, dan apabila mereka berpaling dari mana? Dari konsep keimanan ala kalian para sahabat itu. Wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Sesungguhnya mereka berada di dalam perpecahan. Maka al-jamaah dan persatuan adalah berada di atas jalan sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana Rasul katakan, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku. Itu jamaah, kalaupun kau bersendirian. Itu jamaah. Dan syiqaq, perpecahan, adalah ketika seseorang meninggalkan jalan itu, kalaupun ramai-ramai kompakan, mereka berada di atas jalan perpecahan. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Dan apabila mereka berpaling, yakni dari jalan kalian para sahabat, sesungguhnya mereka berada di dalam perpecahan. Tuh. Kok bisa seorang muslim menghormati Nabi, menghormati sahabat radhiyallahu anhum, mengatakan dakwah salafiyah membuka pintu terorisme? Kok bisa sampai begitu kalau nggak berangkat karena zaigh di hatinya? Kok bisa sampai ngomong begitu? Ya? Ini tidaklah datang dari seorang yang memang menghormati ajaran Rasulullah SAW. Tidaklah datang ungkapan demikian dari seseorang yang cinta kepada tauhid, cinta kepada sunnah. Ya? Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lumpuhkan lidahnya. Ya,
Dan semoga Allah umumkan pada para manusia bahwa Allah lumpuhkan lidahnya. Ya? Dan absyir, ya ahla sunnah, ambil kabar gembira ini. Penentangan-penentangan yang terjadi kepada dakwah yang hak, fitnah-fitnah yang terjadi kepada dakwah yang hak, itu bukan lain, adalah bukti bahwa kita di atas hak. Ketika kita diuji di atas jalan ini, maka itu bukti bahwa kita di atas hak. Sebagaimana Allah jadikan musuh bagi tiap para nabi dari golongan jin dan manusia, demikian para pewaris nabi yang mengikuti jalan para nabi dan rasul akan mewarisi musuh yang sama. Welcome to the club. Absyir. Bergembiralah kalian dengan kenyataan-kenyataan demikian. Ketika kita difitnah, dicela dan lain-lain, absyir. Dan justru dengan itu nutrisi dakwah, nutrisi hati kita makin kuat, dakwah makin dikenal. Seringkali justru melalui penentangan para manusia. Sabar. Demikian para pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin ditentang oleh Quraisy dulu, makin banyak justru pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak terbendung. Ya, jadi sabar. Ya. Kemudian, bagaimana dengan seruan sebagian dai agar kita melepas cadar dikarenakan fitnah yang terjadi? Ini dai gimana sih? Aturan menyuruh manusia untuk sabat. Kenapa jadi mundur? Oke, cadar hukumnya sunnah nggak? Sunnah, Anda nggak meyakini wajib. Cuman kalau mesti mundur melepaskan cadar, gara-gara takut terjadi ini tuh, come on. Kita ini baru dituduh, belum terjadi apa-apa. Ini Sumayyah radhiyallahu anha diazab sama Abu Lahab, Abu Jahal sampai mati di tempat karena keimanannya. Hah? Iya kan? Kemudian Bilal radhiyallahu anhu yang disiksa sedemikian rupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan juga banyak di dalam Qasas Nabawiyah tentang azab-azab kaum terdahulu. Disisir dengan sisir besi, pisahin daging sama tulang. Dibelah dua hidup-hidup hanya karena keimanannya. Kita baru berita, udah mau buka lah bagaimana? Dai serunya kepada sahabat, bukan mundur, buka cadar, ganti masker katanya. Ini lucu Allah. Maksudnya lu mau empuk, lu aja udah sama bini lu sono. Mau melempem kayak kerupuk dicerupin Indomie, oke? Okay? Ente aja sono. Kenapa menyuruh manusia untuk ikutan melempem? Idealnya orang yang punya ilmu seru manusia untuk sahabat. Dan kemudian pemerintah dan aparat nggak sebodoh itu. Akhirnya memusuhi semua orang berjenggot yang ngatung bercadar. Begitu pemerintah, enggak ya akhi. Semoga Allah beri taufik dan hidayah pada mereka. Tidak demikian. Mereka punya info-info juga. Ada juga dari kawan-kawan kita yang berada di atas akidah salaf yang menjadi orang-orang yang memberikan masukan kepada para aparat tentang pergerakan, pemikiran, takfiri dan lain-lain. Ada. Mereka nggak sebodoh itu langsung menghukumi semua yang bercadar akhirnya dibikin ribet sama mereka. Enggak. Santai. Dan ini perkara santai. Cuma setan niup-niupin. Ayo lu, ntar begini. Ditambah ditiupin sama setan dari golongan manusia yang menakut-nakutkan. Seolah-olah perkara ini besar. Udah deh. Nyok, kita buka cadar nyok. Apa sih lo? Mana sahabatnya? Aturan kencengin manusia. Aturan seru manusia untuk sahabat, untuk kokoh, tegar. Jangan mundur. Absyir. Sampaikan kabar-kabar gembira dan lain-lain. Sampaikan bahwasanya innama dzalikumu syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itu hanya syaitan yang menakut-nakuti para wali Allah. Jangan seru manusia untuk meninggalkan bentuk syariat yang mereka udah tinggalkan. Dengan kabar yang nggak tahu nanti akan terjadi apa. Nggak begitu. Ya. Nggak tepat. Dan jangan sebarkan apabila kalian dapat seruan-seruan demikian dari seorang dai, maka jangan kalian sebarkan di antara kaum muslimin. Itu akan membuat mereka yang tadinya tenang dan kuat jadi mulai khawatir seolah-olah permasalahan sebesar itu sampai mereka mesti mundur dan tarajuk dari beberapa bentuk ibadah dan syariah yang telah dijalankannya. Itu kan mazmum, jadi tercela. Jangan ikut menyebarkan kekhawatiran dan ketakutan di hati kaum muslimin menjadi perpanjangan tangan syaitan. Jangan. Ya, sabar khair insyaallah. Pemerintah, kemudian juga aparat kita bisa mengatasi hal-hal demikian. Dan ini terjadi, buktinya masih terjadi. Bukan di negeri kita doang.
Kemarin di Filipina terjadi, kemudian di negeri-negeri lain terjadi. Emang demikian terjadi selalu. Akan ada aja. Dan ujung-ujungnya, yang menggerakkan mereka hakikatnya adalah kelompok-kelompok internasional yang emang gak suka dengan Islam. Yang akhirnya bikin boneka-boneka untuk mengkambing hitamkan Islam. Demikian mereka bikin ISIS. Demikian mereka bikin Al-Qaeda. Mereka-mereka juga yang bikin itu. Untuk apa? Mengkambing hitamkan Islam. Tokoh-tokoh mereka yang berkata, we trained them, we weaponized them, we activated them. Kita yang melatihnya, kita yang persenjatai, dan kita yang aktivasi mereka. Tuh, tokoh mereka yang bilang. Untuk membuat kaum muslimin sendiri pobi dari ajaran Islam dan meninggalkan bentuk syariat Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Apabila kalian bersabar, yakni terus bersabar di atas manhaj yang hak ini, jangan goyang, sabar. Wa tattaqu, kemudian kalian bertakwa pada Allah, yakni lakukan perintahnya, jauhi larangannya sebatas kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Tipu daya mereka, makar mereka, propaganda segimanapun nggak bakal menimpakan madharat pada kalian sedikit pun. Santai. Ada apa? Ya. Jadi jangan lagi pertanyakan, maksudnya jangan lagi ributin hal-hal demi kok kayak baru terjadi sekarang. Dari dulu Salafiyah dituduh Wahabiyah dan lain-lain. Celaan-celaan Wahabiyah dituduhkan kepada mereka yang menyerukan kepada kemurnian tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu, itu celaan dari dulu, bukan baru, bro. Ya? Nah, hakikatnya itu kegembiraan untuk kita, kabar gembira untuk kita yang berada di atas jalan tersebut. Ya. Dan pemerintah insya Allah tidak sebrono itu mengambil conclusion, kesimpulan untuk menyimpulkan bahwasanya dakwah salafiyah adalah keburukan 100% dan mereka yang berjanggut, ngatung, bercadar ini enggak begitu. Khair insya Allah masih dijaga kita sama penguasa. Dan jangan juga sampai kita, sebagian kita, kami dengar sendiri dari beberapa kaum muslimin, sampai menuduhkan tindakan-tindakan demikian kepada penguasa. Teroris-teroris. Paling itu mah bikinan pemerintah buat kambing hitamin Islam. Allahu Akbar. Sampai nuduhin begitu, no. Paling bikinan aparat juga itu buat kambing hitamin Islam. La haula wala quwwata. Kita ini dijagain, diaturin sama pemerintah sebisa mungkin kehidupan kita di dunia ini. Sama aparat keamanan ketertiban diaturin sebisa mungkin, terlepas dari kekurangan yang terjadi pada mereka, manusia kok. Iya kan? Dan berangkat dari kaum yang kayak gitu juga, udah Allah Maha Adil. Iya kan? Appreciate maksudnya mereka nih orang yang paling terancam nyawanya duluan menjalankan tugasnya. Diserang duluan oleh kelompok-kelompok demikian. Karena mereka menjalankan tugas menjaga keamanan, ketertiban para penduduk negeri yang notabene umumnya kaum muslimin. Tuh. Itu jihad mereka bagaimanapun. Kok bisa kita tuduhkan bahwasanya tindakan-tindakan terorisme ini adalah produk mereka untuk mengkambing hitamkan? Astagfirullahaladzim. Sampai hati. Udah mereka pertaruhkan nyawa dan ribet demi jagain kita nih. Kemudian kita tuduhkan begitu. Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, man istakhaffa bil umara dhahabat dunya. Barang siapa yang mencela-cela, meremehkan para penguasa, maka berantakan dunianya. Wa man istakhaffa bil ulama, dan barang siapa meremehkan, mencela-cela ulama, dhahabat akhiratuh, maka berantakan akhiratnya. Maka jaga lidah kita. Ya? Nah, kemudian doakan hidayah taufik bagi penguasa dan aparat kita agar semoga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan demikian dan mengembalikan keamanan, kemudian ketentraman di hati para penduduk negeri ini yang umumnya para kaum muslimin. Ya? Dan jangan hiraukan tentang pendapat-pendapat orang yang mencela dakwah kita, dakwah yang kita serukan dan lain-lain. Kenapa? Karena demikianlah dari zaman ke zaman resiko para penyeru hak selalu akan dituduhkan dan difitnah dan lain-lain. Dan demikianlah memang pertarungan yang ada dari zaman ke zaman. Ya? Jangan kau berkecil hati dengan hal ini. Ya? Bukan hal yang harus kita pusingkan dan baru terjadi. Bukan. Ini dari zaman dulu begitu udah. Ya. Baik, semoga dapat difahami materi yang disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalna min
قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم